Terra Luna Classic atau Lunsi berhasil naik 250% di September ini. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kita bakal bahas beserta dengan rencana mereka ke depannya. Dan akankah bisa menyentuh angka $1? Mari kita bahas. Sebelum itu, silahkan pause sejenak dan baca disclaimer ini dulu. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe jika kamu suka video ini. Sekarang, mari kita lanjut. Oke, kenapa sih kemarin Terra Classic itu bisa terbang ya? Hampir 250% di September ini. Nah, itu apa namanya? Nggak lain dan nggak bukan karena memang uh, staking service itu sudah aktif lagi ya di Terra Classic di Agustus 27 gitu. Jadi nanti detailnya bakal kita bahas setelah ini. Ini salah satunya ya yang membuat harganya terbang, staking service yang sudah aktif kembali, serta proposal Luna Token Burn yang diprakarsai oleh Edward Kim. Nah, siapa sih Edward Kim? Kita bakal bahas di sini. Nah, ini Edward Kim, dia itu punya proposal untuk recovery Luna Classic ya. Jadi pada tanggal 26 Agustus kemarin Luna Classic blockchain itu sudah menjalankan V22 di block number 9.900-an. Nah, ini merestore citizen dari Classic Ecosystem untuk delegate, stake, dan substansial vote untuk future chain tersebut. Jadi pet yang pertama adalah setelah V22 ini kemarin selesai, itu akan ada pet to burn. Jadi proposal 3568 yang menyebutkan bahwa 1,2% tax dan burn di all transaction terkait Lunsi, Terra Rebel, implementasi tax burn by repurposing stabilize tax code untuk aset proposal 415. Nah, ini yang V22 kemarin ya. Nah, cuman ini hanya bisa diimplementasikan di on-chain activity. Jadi kalau misalnya kalian punya wallet di Terra, terus kirim ataupun terima, nah ini akan terkena 1,2%. Tapi kalau off-chain, nah dia code-nya tidak bisa memaksa teks di off-chain, ya seperti CX. Nah, yang kita ketahui sendiri majority dari Lunsi itu kan adanya di CX ya. Jadi ini yang mungkin jadi sandungan untuk masifnya burn di token Lunsi ini. Nah, sebenarnya udah banyak dukungan yang datang. Kalau kita tahu ada beberapa dukungan dari central exchange besar yang memang sudah mendukung, cuman yang baru menjalankan proposal ini ya itu Maxi ya, tapi yang perlu diingat Maxi pun dia memiliki event period dari tanggal September 3 sampai September 17 gitu. Jadi hanya beberapa hari saja gitu. Nah, ini yang bakal membuat apa namanya si token Luna ini semakin berkurang yang bisa membuat menekan harganya jadi semakin naik ya. Setelah itu dari tadi pembakaran di September ini ya, dia bakal mulai di September ini tax burn deflationary mechanism. Nah, nanti setelah itu rencana yang bakal dimulai adalah peg to repegging. Nah, dia bakal mulai lagi repegging Bitcoin Luna dan USD ya. Itu bakal mulai di Mei 13 gitu. Nah, ini juga bakal apa namanya bisa menyebabkan pembakaran Luna lebih cepat ya dengan di pack ini. Setelah itu bakal ada rencana untuk pet utility. Karena eh, tim Terra Classic itu bakal kerjasama dengan Luna 2.0 yang sekarang. Itu juga bakal minta developer-developer itu untuk coba balik lagi ke Terra Classic
biar utility di chain-nya mereka itu jalan gitu. Nah ini yang jadi plan mereka untuk plan path of utility. Jadi mereka ingin dApps yang besar atau yang sebelumnya ada di ekosistem mereka itu balik lagi atau menambah vendor-vendor untuk bikin masuk ke ekosistem mereka. Yang terakhir adalah a path of recovery. Jadi memang eh, beberapa sudah disiapkan ya untuk path of recovery jangka panjang yang akan coba dilakukan oleh Luna Rebel dengan si Edward Kim ini ya, beserta komunitasnya. Dan untuk kita ketahui sendiri dengan adanya rencana jangka panjang dan kenaikan kemarin ini berhasil menaikkan per video ini dibuat ya tanggal 9 Lunsi itu loncat ya dari coin market cap. Dia sekarang berada di angka 29 yang sebelumnya di angka 200-an. Ini lumayan nge-spike ya naiknya. Cuman dilihat dari circulating supply, volume dan market cap, kalau kita lihat di sini ya, memang ini PR yang besar ya. Kalau misalnya uh, si Lunsi ini ke angka $1. Jadi transaksi yang perlu dilakukan itu harus masif dan memang uh, yang akan membakar si Lunsi itu agar menjadi lebih sedikit di di cadangan Lunsinya dan itu menyebabkan harganya meningkat ya. Nah, karena on-chain tadi dan perkara dengan off-chain itu yang memang menjadi sandungan untuk ke Lunsi ini ke $1, tapi dengan tadi ya, dengan adanya burn dan patch itu masih ada harapan mungkin $1 bisa diraih, namun tidak dalam waktu dekat. Tapi siapa yang tahu market apakah komunitas Luna Classic akan seperti Shiba Inu itu membakar masif tokennya atau seperti apa itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita nantikan saja. Kalau misalnya terakhir kita bakal lihat dari sisi pricing ya. Pricing ini di tanggal 25 Agustus dia mulai naik sampai terakhir kemarin spike-nya di bulan tanggal 8 September ya. Tuh. Nah, kalau kalian memang percaya Luna Classic ini bisa ke angka $1 walaupun itu lama, memang prediksi kami untuk menyentuh angka 0,001 itu masih mungkin ya dengan tadi rencana-rencana yang sudah dibuat dan solidnya komunitas itu semuanya mungkin terjadi. Cuman kalau dilihat dari chart saat ini higher high yang sudah terbentuk di tanggal 8 di angka 0,00058 ini itu sudah membuat lower high tapi gagal membentuk higher high yang baru ya. Jadi dia malah membentuk higher low di 0,0051. Jadi kalau kalian mau beli untuk sekarang, kita saranin sih lihat pasar dulu ya, apakah pasar nanti Senin besok itu merespon dengan baik atau malah ini akan melanjutkan koreksi dulu. Jadi kalau sudah ada koreksi sebenarnya koreksinya bisa ditunggu di angka sini nih 0,5 Fibonacci karena di sini ada demand-nya juga dan yang lebih besar sih di area sini ya 0,018. Jadi demand-nya cukup besar sini. Jadi kalau kalian mau menyicil ya, jadi yang kita sarankan ada kalaupun kalian mau beli cicil di area sini atau di sini gitu. Tapi kalau turun lebih dari 0,00195 ini udah harus cut loss sih gitu. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah kalian sependapat atau enggak? Silahkan ditulis di kolom komentar biar kita bisa lanjutkan diskusinya dan jangan lupa juga untuk join Telegram dan private Discord kami yang sudah kami sertakan linknya di
deskripsi ataupun di link profile ya. Oke, thank you semuanya untuk yang udah nonton video ini. Thank you.